Kita menentang Allah, kita maksiat habis-habisan, sedikit pun kada menurunkan kemuliaan Allah, sedikit pun kada mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akibat dari maksiat itu kita sendiri yang akan merasakannya. Tuhan kada ada urusan dengan itu. Tuhan kada ada keperluan dengan itu. Di dalam hadis kudusi yang lain Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi syai'a illa kama yansutul mikhyat idza udkhilal bahar." Ujar Tuhan dalam hadis kudusi, seandainya manusia, jin, dari sejak awal diciptakan sampai hari kiamat berkumpul di satu lapangan yang sangat luas, masing-masing minta permintaan kepada Allah. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, macam-macam, masing-masing minta. Dan semua permintaan diberi oleh Allah. Yang minta duit 1 miliar diberi Allah, yang minta emas diberi Allah, yang minta intan berlian diberi Allah. Semuaan diberi Allah. Dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat, jinnya, manusianya, semuaan diberi. Ujar Tuhan, sedikit pun kada mengurangi perbendaharaan kekayaanku, melainkan seperti menguranginya jarum yang diangkat dari laut. Nah, jadi jarum itu diangkat ke laut, diangkat seapa ada yang banyu di jarum itu, yang tersisa laut itu masih perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada akan berkurang seapapun dia beri. Siapapun orang minta, kalau dia beri kada akan mengurangi daripada kekayaan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, kada diberi Allah permintaan kita, jangan dianggap bahwa Allah Ta'ala itu bakhil, kikir. Jangan dianggap bahwa Allah itu kada mampu mewujudkan apa yang kita minta. Tetapi bila mana kita minta kepada Allah sesuatu, Allah kada beri permintaan itu ada sesuatu hikmah yang hanya Allah mengetahuinya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Kenapa Allah belum mengabulkan apa yang kita minta itu? Bukan Allah lemah, bukan Allah kada mampu mengabulkan apa yang kita minta. Tapi li hikmatin ya'lamuha Allah, tapi ada rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Allah berfirman, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian itu semuanya fakir kepada Allah. Allah menghitab seluruh manusia. Siapapun manusia itu dikatakan oleh Allah fuqara, fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, hanya Allah, dan Allah yang maha kaya, yang maha terpuji. Jadi seapapun kayanya kita, seapapun banyaknya perbendaharaan harta yang kita miliki, kita ini masih fakir dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berhajat, masih perlu kepada orang-orang lain. Makin banyak kita punya harta, makin banyak kita perlu kepada orang lain. Makin banyak kita perbendaharaan, simpanan, makin banyak perlu kita kepada orang lain. Nah, beda dengan kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya, kada perlu kepada siapa jua pun. Dia kaya dengan dirinya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi beda antara kayanya Allah dan kayanya manusia. Allah kaya dengan dirinya sendiri. Kalau ada manusia yang kaya, itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi manusia itu dianggap kaya karena dikayakan oleh Allah. Dan apa kadarnya manusia itu dianggap kaya? Para ulama mengatakan wa huwa man lahu kifayatun wa ziyadah. Orang yang dikatakan kaya itu adalah manusia yang dikatakan kaya itu orang yang cukup dan ada kelebihan baginya. Nah, itu disebut ngarannya ghaniyun minal ibad, kaya daripada hamba-hamba Allah. Jadi pertama, kalau ada manusia kaya, itu manusia yang dikayakan oleh Allah. Satu saat Allah bisa ambil. Bisa ambil. Orang yang dulunya kaya sekarang bangkrut, kada kehitungan lagi. Dulu sering banyakan bisi duit, sekarang habis, kada kehitungan lagi. Karena manusia itu kaya, dikayakan oleh Allah. Bila dikayakan oleh Allah, satu saat Allah bisa ambil kekayaan itu. Nah, lalu bagaimana manusia itu bisa disebut kaya? Nah, apakah orang ada bisa duit sekian hanya disebut kaya? Nah, yang disebut kaya itu adalah manusia yang baginya cukup keperluan hidupnya dan ada lebih. Nah, itu sudah kaya. Apabila manusia ini dikayakan oleh Allah, maka ada tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini Allah menyugihakan seseorang. Bukan hanya sampai di situ, tapi orang yang dikayakan oleh Allah ini disertai Allah beban. Disertai Allah tanggung jawab. Bagaimana dia mengelola kekayaan-kekayaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu. Apabila orang-orang yang dikayakan oleh Allah kada bisa mengelola kekayaan yang dititipkan Allah itu, kekayaan ini akan menjadi musibah bagi dia, baik dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, wattala'tun nar fara'aitu aksara ahlihal aghniya. Ujar Nabi, aku melihat neraka. Aku diperlihatkan oleh Allah neraka dan isi-isinya. Dan ternyata yang aku lihat, yang terbanyak dalam neraka itu orang-orang yang kaya dibanding orang-orang yang miskin. Nah, kenapa orang-orang yang dalam dunia dikayakan oleh Allah, tapi di akhirat dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka tidak bisa mengelola, tidak bisa menjaga kekayaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi para ulama menyimpulkan dari banyak hadis, bagaimana supaya hamba yang dikayakan Allah nih, bagaimana supaya hamba yang diberi Allah kekayaan nih selamat di dunia dan di akhirat, supaya dalam dunia dia jadi orang kaya, di akhirat pun jadi orang kaya. Lalu para ulama mengatur beberapa dalil-dalil, beberapa hadis-hadis, akhirnya menyimpulkan bahwa kalau orang-orang yang diberi Allah kekayaan dalam dunia hendak sampai ke akhirat menjadi orang kaya, dia mesti melakukan hamsatu ahwal, 5 perkara, 5 keadaan. Jadi bila hamba-hamba yang dititipkan kekayaan oleh Allah, dia lakukan 5 perkara ini, maka dia jadi orang kaya dunia dan akhirat. Ada orang yang kaya di dunia, susah di akhirat. Ada orang yang kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada orang yang susah dunia, susah di akhirat. Nah, jadi orang-orang yang sudah diberi Allah kekayaan dalam dunia ini, tinggal dia bagaimana mengelolanya supaya sampai ke akhirat dia menjadi orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyulazimat tawadu'a wa la yatakabbar bighinahu. Bahwa dia melazimi sifat tawadu
dan dia tidak sombong, tidak merasa hebat, merasa mulia, merasa besar dengan kekayaannya. Satu itu. Jadi orang yang dititipi Allah kekayaan dalam dunia supaya kaya sampai ke akhirat, satu, dia mesti melazimi sifat rendah hati dan tidak sombong dengan kekayaannya. Dia tidak merasa mulia dengan kekayaannya. Dia tidak merasa besar dengan kekayaannya. Dia tidak merasa hebat dengan kekayaannya. Memang kekayaan yang dititipkan Allah kepada seorang hamba itu bukan tanda ini orang mulia di sisi Allah. Kekayaan yang dititipkan Allah kepada hamba itu bukan tanda bahwa orang ini punya pangkat yang besar di sisi Allah, bukan. Jadi orang-orang yang diberi Allah kekayaan itu jangan merasa besar dengan kekayaannya, jangan merasa mulia dengan kekayaannya, karena kekayaan itu bukan tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang kaya itu tawadu, rendah hati, dia tidak sombong, dia tidak gila hormat dengan kekayaannya, dia tidak merasa hebat dari orang lain karena kekayaannya. Nah, satu langkah sudah dia lalui di antara 5 langkah tadi. Allah memberikan kemuliaan dalam dunia ini kepada orang yang takwa. Kalau orang itu takwa kepada Allah, ini tanda orang yang dimuliakan Allah. Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan kedudukan. Orang yang pangkatnya tinggi, orang yang kedudukannya tinggi, hartanya banyak, bukan tanda dia mulia di sisi Allah. Bukan tanda dia disayang oleh Allah. Itu kalau ada tanda itu. Nah, jadi orang-orang yang diberi Allah kekayaan itu jangan hendak merasa mulia dengan kekayaannya, karena kekayaan bukan tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lazimilah sikap tawadu, rendah hati. Kalau ada orang kaya, orang yang diberi Allah kekayaan dalam dunia, lalu dia bersikap tawadu, rendah hati, kadang merasa dirinya lebih mulia dari yang miskin, itu disebut oleh Rasulullah SAW, tuba liman tawadha'a bi ghairi maskanah. Beruntung, surga bagi orang-orang kaya yang bersikap tawadu itu. Dia kaya, punya kekayaan yang luar biasa, tapi nya kadang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Dia kadang perlu minta penghormatan karena dia kaya. Dia kadang perlu minta muliakan kepada orang karena dia kaya. Dia biasa seperti orang biasa, padahal dia kaya. Ini dijanjikan oleh Nabi, tuba, surga ya Nabi. Kalau ada orang-orang kaya yang tawadu, orang-orang kaya yang tidak angkuh, tidak sombong dengan kekayaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, supaya orang yang diberi kekayaan oleh Allah ini sampai ke akhirat kayanya, ayyudawi masyukra, dia selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur. Dititipkan, diberikan oleh Allah kekayaan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan bersyukur itu? Supaya jadi orang-orang kaya yang bersyukur. Pertama, dia mesti meyakini, dia mesti merasakan bahwa kekayaan yang ada pada aku ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikit pun merasa bahwa kekayaan yang banyak ini karena kecerdikanku, karena kekuatanku, karena kepintaranku. Jadi orang kaya itu selalu bersyukur. Maksudnya bersyukur apa? Satu, dia meyakini bahwa kekayaan yang ada ini semata-mata anugerah dari Allah, tanpa ada sedikit pun dari aku.
Nah, kenapa Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah? Qarun itu manusia paling sugih pada waktu itu. Kenapa tenggelam dengan rumah-rumahnya, harta-hartanya? Karena Qarun merasa innama utituhu ala ilmin indi, jar Qarun. Aku ini sugih karena aku cerdas, aku pintar. Kalau aku sugih, aku pintar berdagang, aku pintar berusaha, aku pintar maulah ini, maulah itu, sehingga aku jadi kaya. Nah, kalau demikian kita jadi Qarun. Orang kaya yang bersyukur itu adalah pertama, dia yang mengakui bahwa seluruh kekayaan yang dititipkan Allah kepadaku ini semata-mata anugerah dari Allah. Sedikit pun tanpa ada dari yang lain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena merasa berpangkat tinggi, aku ini sugih pangkatku pang tinggi. Aku ini sugih karena aku pang banyak berisi ini. Nah, jadi semata-mata kekayaan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada campur tangan yang lainnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, bersyukur itu adalah senang dengan Allah. Nah, senang dengan, gembira dengan Allah. Dia senang dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang melimpahkan, menitipkan, memberikan kekayaan-kekayaan kepadanya. Dia senangnya kepada Allah, bukan dengan kekayaannya. Jadi cintanya dia kepada Allah, bukan dengan hartanya. Kalau kita misal diberi oleh manusia yang tinggi kedudukannya. Nah, ini orang pangkatnya tinggi. Menteri kah, presiden kah? Memberi kita 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Kita senang. Pasti senang. Senangnya lawan apa? Lawan 100.000 ini kah? Lawan presiden yang memberi itu kah? Nah, dituntut kita untuk senang kepada yang memberi. Jangan senang kepada duit 100.000 ini. Nah, itu orang bersyukur kepada Allah itu dia dapat nikmat dari Allah, dia gembiranya, dia senangnya kepada yang memberi, bukan kepada nikmat pemberian itu. Nah, jadi orang-orang yang diberi Allah kekayaan ini mesti cinta kepada Allah, mesti senang kepada Allah, karena Allah yang menganugerahkan kekayaan itu kepadanya. Nah, yang ketiga, qasdul khair wassalahi nafsihi wa likafatil muslimin. Bermaksud baik, bertujuan baik untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Kan kaya nih, dia kaya. Kekayaannya itu dia maksudkan untuk kebaikan dirinya dan kebaikan kaum muslimin. Bukan untuk maulah kemaksiatan, bukan untuk berpuya-puya, bukan untuk beragak-agak kada. Tapi kekayaan yang dianugerahkan Allah kepadaku ini aku gunakan untuk kemaslahatan diriku, keluargaku, dan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, 3. Yang keempat, idharu syukri bil lisan. Sering mengucap alhamdulillah. Nah, orang-orang yang diberi Allah kekayaan itu sering-sering mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang kelima, menggunakan kekayaan yang dianugerahkan Allah itu di jalan-jalan yang diridai, direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila hamba yang dikayakan Allah nih bisa melakukan 5 hal ini, maka dia jadi orang yang kaya baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, jadi pertama, kalau kita diberi Allah kekayaan, diberi Allah kelebihan, jangan sombong. Jangan menganggap bahwa aku ini harus lebih pada orang karena aku kaya. Nah, itu salah. Orang kaya makin dia tawadu. Makin tawadu. Nah, yang kedua,
dia mesti cinta kepada Allah yang memberi. Dia mesti senang kepada Allah yang memberi. Yang ketiga, niatkan kekayaan ini untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan kemaslahatan kaum muslimin. Yang keempat, banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Yang kelima, gunakan ini kekayaan dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang diberi kekayaan bisa melakukan 5 hal, dia orang yang sa'id, dia orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi yang pertama, orang yang kaya tadi mengakali syukur. Kayak apa syukur? 5 perkara tadi. Nah, yang kedua, orang-orang yang diberi Allah dititipkan kekayaan itu ayyuksira ma'rifatal fuqara'is sabirin ar-radin as-salihin wa yu'inuhum. Kalau kita diberi Allah kekayaan, maka kita hendaknya banyak-banyak mengenali, banyak-banyak mencari-cari mana orang-orang yang ahli ibadah, mana orang-orang yang penuntut ilmu. Cari mereka itu. Apalagi ada yang kada mampu, yang susah, yang miskin, yang ahli ibadah, itu kita cari, dibantu mereka itu agar mereka bisa lapang dengan ibadahnya. Nah, ini termasuk tugas orang-orang yang diberi Allah kekayaan. Cari mana orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli menuntut ilmu, bantu mereka. Supaya apa? Supaya pikiran mereka lapang beribadah, jangan mikirkan duit. Supaya orang-orang menuntut ilmu itu lapang menuntut ilmu, jangan mikirkan ungkus belajar. Nah, fokuskan perhatian mereka pada ilmu, fokuskan perhatian mereka pada ibadah dengan kekayaan yang ada pada kita. Nah, kan kasihan orang ibadah, tapi kita mikirkan mencari duit, sedangkan makani anak keluarga. Nah, itu dicukupi. Kalau kita lihat orang ini pak ibadah kepada Allah, kita punya kekayaan, cukupi hidupnya, biar ia asik dengan ibadahnya, kada terganggu. Kalau ada orang penuntut ilmu, sibuk menuntut ilmu, sibuknya mencari duit, sibuk menuntut ilmu, sibuk mencari duit, cukupi kebutuhannya sehingga dia fokus dalam menuntut ilmu. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang akan menyelamatkan kita di akhirat nantinya. Kita beri makan orang saleh, kita beri makan orang yang menuntut ilmu. Dia gunakan tenaganya untuk menuntut ilmu, kita dapat pahala. Kita beri makan orang ahli ibadah, beri makan, dia bertenaga, dia gunakan tenaganya untuk beribadah, kita guring di rumah, kita dapat pahala. Nah, kita yang bisa memberi makan orang, beri makan orang bisa. Tapi yang diberi makan ini lebih utama orang-orang yang takwa kepada Allah. Itu yang utama dulu. Memberi makan ini orang-orang yang saleh, yang takwa. Habis Isya misal, jam 10-11 kita guring. Orang yang saleh ahli ibadahnya bangun malam pukul 1, pukul 2 bangun. Dia ada tenaga dengan makanan yang kita beri makan Nabi Isa tadi. Yang bertenaga. Kita beri makan Mbak Isa. Jam 1 ibu aja bangun, nya tahajud, nya baca Quran, nya berdoa kepada Allah. Karena ada tenaga yang kita beri makan habis Isa. Sedangkan kita ini guring. Nah, apapun pahala yang mereka dapatkan, tidak kurang sedikit pun Allah berikan kepada kita yang memberi makan sesudah Isa tadi. Nah, ini keuntungannya orang-orang yang memberi makan, orang-orang yang takwa kepada Allah. Kita beri makan orang yang nuntut ilmu, dengan itu dia punya tenaga, dia belajar agama, dia menelaah hukum-hukum Allah, dia belajar hukum Allah, dapat pahala. Nah, kita yang memberi makan inya, sedikit pun pahala kita kada kurang daripada yang diberikan Allah kepada mereka yang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi kalau orang-orang yang diberi Allah kekayaan,
dalam dunia ini, hendak kaya sampai ke akhirat, nah bantu, cukupi orang-orang saleh, cukupi para penuntut ilmu, karena dengan itu kita dapat pahala sebagaimana Allah berikan pahala kepada mereka itu. Nah, kemudian yang ke-89, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mughni. Para ulama as-salihin, para ahli hikmah sudah mentajribah, artinya sudah menguji bahwa orang-orang yang mengamalkan Ya Ghani, ini nama Allah yang maha kaya nih, Ya Ghani, 1000 kali sehari. Ya Ghani, 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 1000 kali sehari diamalkan. Baca tiap hari 1000. Dijamin orang yang mengamalkan itu akan diberi Allah kekayaan, baik kaya harta atau kaya hati atau kaya kedua-duanya. Nah, jadi amalkan Ya Ghani, Ya Ghani, kemarin 10 menit untung 1000. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Arti yang maha kaya kita amalkan. Nah, kalau kita sudah istiqamah mengamalkan itu dijamin kada bakal luput, kada bakal ingkar janji Allah akan memberikan kekayaan kepada orang yang mengamalkannya itu. Bisa kaya harta, bisa kaya hati, atau kaya kedua-duanya. Hartanya kaya, hatinya kaya. Nah, berkat dia mengamalkan zikir Ya Ghani, Ya Ghani. Nah, itu sudah diuji coba, ditajribah oleh para salihin, oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal kaya hati. Kalau kada kaya kedua-duanya, berkat zikir nama Allah Al-Ghani tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Diamalkan. Baca